Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Satreskrim Polresta Sidoarjo meringkus penimbun serta pemborong solar. Modusnya, pelaku memodifikasi mobil box agar bisa memuat solar subsidi lebih banyak. Wahyu Kurniawan asal Semarang diringkus Satgas Penanganan Penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi Satreskrim Polresta Sidoarjo karena kedapatan memborong dan menimbun BBM bersubsidi jenis solar yang dibeli dari berbagai SPBU untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Modusnya memodifikasi mobil box agar bisa memuat solar bersubsidi lebih banyak. Untuk memuluskan aksinya, pelaku juga sering mengganti plat nomor saat mengisi solar di SPBU. Dari pengakuan pelaku disuruh oleh seseorang berinisial S yang kini tengah diburu polisi. Dengan diberi imbalan Rp500.000 setiap berhasil mengisi 1.000 liter BBM bersubsidi. Jadi yang bersangkutan ini modusnya setiap kali pengisian ini di salah satu SPBU dia bisa membeli kurang lebih sekitar 200 sampai dengan 300 liter. Setelah itu dia mengganti mobilnya dengan plat nomor yang ada ini, kemudian juga dia memakai akses daripada Pertamina, My Pertamina. Jadi dia menggunakan membeli solar subsidi dengan menggunakan akses My Pertamina ini yang ada. Jadi dia ada beberapa barcode yang kemudian dia gunakan, satu barcode dipasangkan dengan satu plat nomor yang ada. Begitu selesai, kemudian di SPBU yang lain juga sama menggunakan plat nomor yang lain, kemudian juga diberikan barcode yang lain juga. Polisi menyita mobil box modifikasi untuk mengangkut solar, 9 plat nomor palsu, dan belasan barcode My Pertamina. Pelaku dijerat pasal 40 dan pasal 55 Undang-Undang RI tahun 2020, 6 tahun penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Sementara itu, saudara, seorang penjambret dan penadahnya diringkus unit Reskrim Polsek Karangpilang, Surabaya. Polisi menyita 10 ponsel berbagai merek, salah satunya milik penyandang disabilitas. Dua penjahat ini hanya bisa tertunduk ketika digelandang petugas Polsek Karangpilang, Surabaya. Mereka masing-masing berinisial MZA, pelaku jambret, dan seorang penadah barang curian berinisial AJ. Salah satu tersangka terbukti telah menjambret ponsel milik seorang gadis penyandang tunarungu di kawasan Waduk Kedurus. Berdasarkan pengakuan korban dan pemeriksaan sejumlah saksi, anggota reserse Polsek Karangpilang menangkap dua penjambret yang salah satunya masih di bawah umur. Dalam pengembangan penyelidikan, polisi meringkus AJ yang bertindak sebagai penadah barang curian. Ponsel yang dijambret pelaku dijual kepada AJ dengan harga Rp275.000. Di rumah AJ kawasan Jalan Simo Kalangan, Surabaya, polisi menemukan 10 ponsel yang diduga kuat hasil kejahatan. Si korban dikelabui dengan menjemput, kemudian ditinggal di waduk. Setelah datang ke rumah, menceritakan kepada orang tuanya dan menunjukkan kepada orang tuanya, dibuka IG-nya, yang menipu saya, yang ngambil handphone saya adalah ini. Dan itu kita dapatkan bukan pacarnya, tapi pernah kenal dekat sama dia. Dan setelah itu, informasi itu didapatkan atau dimiliki oleh anggota Polsek Karangpilang, ya, dalam hal ini Opsnal, ya. Ini sudah ada di yang merah-merah ini. Nah, ini menyelidiki akun TikToknya dan identitasnya. Kemudian diketahui identitasnya, setelah itu dilakukan penyelidikan dan ditangkap di rumahnya. Polisi menahan 3 anggota komplotan jambret yang salah satu diantaranya masih di bawah umur. Ketiganya diancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, usai 2 bulan diburu, komplotan maling pembobol minimarket di Jember akhirnya dibekuk. Polisi menembak pelaku karena berupaya melawan saat penangkapan. 4 pencuri spesialis minimarket digelandang petugas di Mapolres Jember. 3 pelaku diantaranya Duhadi, Hendri, dan Hasim
bahkan harus berjalan tertatih lantaran kakinya ditembak petugas. Sementara satu pelaku lain, Manijo, berperan sebagai penadah barang hasil curian. Pelaku membobol tembok salah satu minimarket di Desa Garahan, Kecamatan Sempolan, Jember, 21 Agustus 2023 lalu dan menjarah uang tunai 25 juta dari dalam berangkas serta barang-barang lainnya. Sudah kita amankan pelakunya, itu ada sekitar 4 orang, satu DPO yang masih kita kejar. Ya, memang dari kasus ini lumayan menarik ya, karena para pelaku ini spesialis pembobol Alfamart, dan keempat pelaku ini memang rata-rata residivis. Dari kasus-kasus sebelumnya juga sama, sudah melaksanakan hukuman, keluar lalu melakukan tindakan yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Untuk dari kasus ini kita lakukan masih pengembangan karena masih ada satu tersangka yang kita kejar, yang kita terbitkan DPO-nya, sementara masih proses penyidikan juga. Polisi menyita barang bukti seperti linggis, obeng, serta alat perusak lemari besi lainnya. Para pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Tanaman eceng gondok yang menutupi aliran sungai Bengawan Solo di Bojonegoro kini mulai dibersihkan. Ada 500 relawan membersihkan eceng gondok yang telah menutupi permukaan sungai sepanjang 23 km. Ada pemandangan tak biasa terjadi di aliran sungai Bengawan Solo. Hamparan warna hijau menyerupai rumput di padang savana bisa kita jumpai sepanjang mata memandang aliran sungai terpanjang di Pulau Jawa ini. Diperkirakan eceng gondok ini menutupi permukaan sungai sepanjang 23 km, dimulai dari Cepu, Jawa Tengah hingga di wilayah Kalitidu, Bojonegoro. Untuk membersihkan dan normalisasi sungai Bengawan Solo, hari Minggu 500 relawan dari 67 organisasi membersihkan eceng gondok dengan diangkat dari dalam air. Mereka bergotong royong secara manual memindahkan tanaman air ini ke atas truk dari bawah jembatan di Kecamatan Malo. Ya, aksi ini berawal dari keresahan masyarakat bahwa eceng gondok pada tahun ini sungguh luar biasa. Dari Cepu sampai ke Malo, sekitar 23 km, ini penuh dengan eceng gondok. Maka aksi ini untuk merespon bahwa masyarakat itu sangat peduli dengan Bengawan Solo. Karena eceng gondok ini di samping mengganggu dan merusak lingkungan di lingkungan bawah air, juga dikhawatirkan berpotensi menyumbat pintu air saat hujan tiba. Maka aksi ini sebagai respon kita bersama dengan 67 organisasi yang ada di sini dan lebih dari 500 relawan ikut dalam aksi ini untuk memberikan kontribusi, walaupun kontribusi sekecil apapun, tapi kita berharap dari aksi ini bisa mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan Bengawan Solo, terutama suatu saat nanti di tahun ke depan kalau ada bibit eceng gondok segera diambil agar tidak menjadi keresahan yang seperti ini. Selain manual, 2 alat berat ekskavator serta 5 truk diterjunkan untuk dibawa ke lahan perhutani. Selanjutnya, eceng gondok akan disemprotkan menggunakan cairan khusus agar cepat terjadi pembusukan, kemudian menjadi pupuk kompos. Aksi bersih-bersih eceng gondok untuk menyelamatkan ekosistem bawah air sungai Bengawan Solo, serta mencegah banjir saat musim hujan. Muhammad Kodi melaporkan dari Bojonegoro. Arak-arakan trofi Piala Dunia U17 disambut ribuan masyarakat Surabaya. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.